Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan sebuah potret kebahagiaan yang nyaris sempurna, terlukis dalam kehidupan sepasang suami istri, Hana dan Bima. Mereka adalah definisi dari pasangan ideal yang sering kita lihat di film-film romantis, namun terasa begitu nyata dan hangat. Bima bukan sekadar suami, ia adalah sahabat, pelindung, dan imam bagi Hana. Wajahnya yang tampan dan meneduhkan selalu dihiasi senyum tulus setiap kali menatap istrinya. Karirnya sebagai seorang pengusaha properti muda sedang menanjak, namun kesuksesan itu tidak pernah membuatnya lupa daratan. Ia tetaplah Bima yang sama, yang akan bangun lebih pagi dari Hana hanya untuk membuatkan secangkir teh melati kesukaannya, persis seperti yang selalu ia lakukan sejak hari pertama mereka menikah. Kehidupan mereka terjalin dalam harmoni di sebuah rumah minimalis yang nyaman di pinggiran kota yang tenang. Rumah itu bukan istana yang megah, tapi setiap sudutnya adalah saksi bisu dari cinta mereka. Dindingnya dihiasi oleh foto-foto perjalanan mereka, dari pendakian pertama di Gunung Bromo, hingga liburan sederhana ke Pantai Anyer. Di halaman belakang, ada sebuah taman kecil yang dirawat Hana dengan penuh kasih. Tempat Bima sering menemaninya sambil membacakan buku di sore hari. Bagi Hana, kebahagiaan adalah hal-hal kecil seperti itu. Aroma kopi yang dibuatkan Bima di pagi hari, candaan ringan saat mereka memasak bersama di dapur, atau sekadar sandaran kepalanya di bahu Bima saat mereka menonton televisi di malam hari. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, diberkahi dengan kehidupan yang tenang dan suami yang begitu mencintainya. Namun, seperti langit biru yang tiba-tiba diselimuti awan hitam, semua keindahan itu direnggut paksa dalam sekejap. Sore itu adalah sore yang mendung, hari Jumat yang terasa lebih berat dari biasanya. Hana sedang sibuk di dapur, menyiapkan hidangan istimewa, sop buntut kesukaan Bima, sebagai kejutan kecil untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Ia sesekali melirik jam dinding, membayangkan senyum bahagia suaminya saat mencicipi masakannya nanti. Tepat pukul 5 sore, ponselnya berdering. Bukan nama Bima yang muncul di layar, melainkan nomor tak dikenal. Dengan sedikit rasa heran, Hana mengangkatnya. Suara di seberang telepon terdengar panik dan terbata-bata, menanyakan apakah ia adalah istri dari Bapak Bima Wijaya. Jantung Hana serasa berhenti berdetak. Dunia Hana runtuh saat itu juga. Bima, dalam perjalanan pulangnya, menjadi korban tabrak lari yang brutal. Seorang pengemudi tak bertanggung jawab menerobos lampu merah dan menghantam mobil sedan hitam suaminya dengan kecepatan tinggi. Saat Hana tiba di rumah sakit dengan napas tersengal dan air mata yang sudah membanjiri wajahnya, seorang dokter dengan wajah penuh penyesalan memberitahukan kabar yang paling ia takuti. Nyawa Bima tak tertolong. Waktu seolah berhenti. Suara-suara di sekelilingnya menjadi bising yang tak berarti. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang dingin dan menusuk hingga ke tulang. Pria yang menjadi pusat semestanya, poros dari dunianya, telah pergi. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi penjara yang dingin dan sunyi. Setiap sudut yang dulu menyimpan kenangan manis kini menjelma menjadi pengingat akan kehilangan yang menyakitkan. Ia bisa mencium aroma parfum Bima di bantalnya, melihat jaket favoritnya masih tergantung di belakang pintu, dan secangkir teh yang ia siapkan untuknya masih utuh di atas meja. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kesedihan. Hana mengurung diri, menolak semua telepon dan kunjungan dari kerabat yang mencoba menghiburnya. Baginya, tidak ada lagi penghiburan. Satu-satunya tempat ia mencari ketenangan adalah di atas sajadahnya. Setiap malam, dalam keheningan yang memekakan telinga, ia menangis dan berdoa. Ia tidak lagi meminta kebahagiaan atau kekayaan. Doanya sederhana, namun penuh keputusasaan. Ia memohon, ia menawar kepada Tuhan, berjanji akan melakukan apa saja demi bisa melihat wajah suaminya sekali lagi, mendengar suaranya sekali lagi, merasakan pelukannya sekali lagi, meski hanya dalam mimpi. Hingga suatu pagi, setelah melewati malam yang terasa paling panjang dan paling gelap, sebuah keajaiban yang tak pernah terbayangkan oleh akal sehat terjadi. Atas izin dan kuasa Tuhan, Hana terbangun. Bukan karena suara alarm yang memekakan telinga, tapi karena kehangatan sinar matahari pagi yang lembut menembus celah gorden kamarnya. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah lengan kokoh yang memeluk pinggangnya dari belakang, dan hembusan napas yang teratur terasa hangat di tengkuknya. Dengan jantung yang berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, Hana memberanikan diri untuk menoleh. Di sampingnya, Bima sedang tertidur pulas,
Wajahnya damai seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hana membeku. Ini pasti mimpi. Mimpi yang paling indah sekaligus paling menyakitkan yang pernah ia alami. Ia memejamkan mata, berharap saat membukanya lagi, ia sudah kembali ke kenyataan pahitnya. Namun saat ia membuka mata, Bima masih di sana. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh pipi suaminya. Terasa hangat, terasa nyata. Ia bangkit dari tempat tidur, kakinya lemas. Matanya tertuju pada kalender digital di meja nakas. Tanggal yang tertera di sana bukanlah tanggal hari ini, melainkan tanggal yang sama, tepat 1 tahun sebelum hari kecelakaan maut itu. Air mata kembali mengalir deras di pipi Hana, namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata haru, air mata rasa syukur yang begitu dalam hingga membuatnya sesak napas. Ia telah diberi kesempatan kedua. Sebuah misi suci kini terpatri dalam jiwa dan raganya. Ia akan mencegah kecelakaan itu terjadi. Ia akan mengubah takdir. Ia akan menyelamatkan suaminya, apapun caranya dan berapapun harga yang harus ia bayar. Dengan semangat baru yang membara dan rasa cinta yang terasa lebih meluap dari sebelumnya, Hana memulai misinya. Setiap pagi ia bangun dengan satu tujuan, memastikan Bima tetap hidup. Ia mensyukuri setiap detik yang bisa ia habiskan bersama suaminya. Setiap percakapan, setiap senyuman, setiap sentuhan kini terasa jauh lebih berharga. Ia tidak mau membuang satu detik pun dari kesempatan emas ini. Ia mulai mencoba mengubah detail-detail kecil dalam rutinitas mereka, berharap bisa menggeser roda takdir yang mengerikan itu. Langkah pertamanya adalah menyingkirkan benda yang menjadi peti mati berjalan bagi suaminya, mobil sedan hitam itu. Suatu akhir pekan, saat mereka sedang bersantai di teras, Hana dengan hati-hati membuka pembicaraan. "Mas, mobil kita kayaknya udah waktunya ganti, deh. Akhir-akhir ini sering banget kan keluar masuk bengkel, bensinnya juga boros. Gimana kalau kita jual, terus cari mobil keluarga yang lebih baru dan lebih aman?" Usulnya dengan nada selembut mungkin. Bima, yang sedang menyeruput kopinya, menatap Hana lalu tersenyum. Namun, senyuman itu tidak sehangat biasanya. Ada sesuatu yang tertahan di matanya. "Mobil ini saksi perjuangan kita dari nol, sayang. Dari aku masih jadi karyawan biasa sampai bisa punya usaha sendiri. Terlalu banyak kenangan di dalamnya untuk dijual begitu saja," jawabnya. Alasan yang sangat manis dan sentimental, alasan yang sama yang pernah ia dengar di masa lalu. Namun kali ini, di telinga Hana, alasan itu terdengar seperti sebuah penolakan halus yang tak bisa diganggu-gugat. Hana hanya bisa tersenyum kecut, merasa seperti membentur dinding kapas yang lembut namun sangat kokoh. Hana tidak menyerah. Ia berpikir, jika ia tidak bisa mengubah alat takdir, mungkin ia bisa mengubah lokasi takdir. Beberapa minggu kemudian, ia mencoba pendekatan lain. Ia menunjukkan sebuah brosur perumahan baru di kawasan yang berbeda. "Lihat deh, Mas. Perumahan ini bagus ya, lingkungannya asri, dan yang paling penting, lebih dekat sama masjid besar. Aku dengar kajian di sana bagus-bagus. Kita pindah, yuk," bujuknya penuh harap. Kali ini, respons Bima lebih mengejutkan. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi sedikit kaku. "Hana, kita sudah nyaman di sini. Semua tetangga sudah kita kenal baik. Akses ke kantorku juga mudah. Jangan mengada-ada, deh. Keputusan pindah rumah itu bukan hal sepele," katanya dengan nada yang lebih tegas dan dingin. Hana terdiam, hatinya mencelos. Ini bukan Bima yang ia kenal. Bima yang ia kenang akan selalu mendiskusikan segalanya dengan kepala dingin, bukan menolaknya mentah-mentah seperti ini. Sejak saat itu, Hana mulai hidup dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Ia menjadi pengamat yang lebih jeli. Dan semakin ia mengamati, semakin banyak retakan kecil yang ia temukan pada citra suaminya yang selama ini ia anggap sempurna. Suatu siang, saat ia mencari dokumen asuransi di ruang kerja Bima, tangannya tak sengaja menyentuh sebuah kotak kecil di laci paling bawah. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel kedua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malamnya, ia menanyakan hal itu pada Bima. Dengan sangat tenang, Bima menjelaskan bahwa itu adalah ponsel khusus untuk urusan bisnis, agar klien-kliennya tidak mengganggu waktu pribadi mereka berdua. Sebuah jawaban yang terdengar sangat logis dan penuh perhatian. Namun entah mengapa,
insting Hana mengatakan ada yang tidak beres. Kecurigaannya membuat Hana lebih sering memperhatikan gerak-gerik Bima. Ia mulai menyadari sebuah pola. Bima sering menerima panggilan telepon di waktu-waktu yang aneh, terkadang di tengah malam. Setiap kali telepon itu berdering, ia akan segera beranjak menjauh, berbicara dengan suara berbisik di balkon atau di halaman belakang, seolah ada rahasia besar yang tidak boleh didengar oleh Hana. Keanehan lain yang paling nyata adalah masalah keuangan. Saat Hana mengecek rekening bersama mereka untuk membayar tagihan bulanan, matanya terbelalak melihat beberapa transaksi keluar dalam jumlah yang sangat besar, puluhan bahkan ratusan juta rupiah, dengan keterangan yang tidak jelas. Ketika Hana menanyakannya dengan hati-hati, Bima selalu memberikan penjelasan yang sama. Ada kebutuhan modal bisnis mendadak. Sayang, proyek baru butuh suntikan dana cepat. Tenang saja, nanti juga kembali berlipat ganda, katanya sambil mengelus rambut Hana. Namun, saat Hana meminta untuk melihat detail proyeknya, Bima selalu mengelak dengan alasan itu adalah informasi rahasia yang menyangkut mitra bisnisnya. Hana mulai merasa gelisah. Perasaan tidak nyaman itu merayap di hatinya seperti kabut dingin yang pekat. Pria yang ia coba selamatkan ini, pria yang tidur di sampingnya setiap malam, terasa semakin asing. Apakah ini hanya perasaannya saja yang terlalu paranoid karena mengetahui masa depan? Apakah trauma kehilangan membuatnya melihat ancaman di setiap sudut? Ataukah memang ada sebuah sisi lain dari suaminya? Sebuah dunia gelap yang selama ini tersembunyi dengan rapi di balik senyum manis dan sikap romantisnya? Misinya kini terasa jauh lebih rumit. Sebelum ia bisa menyelamatkan nyawa Bima, ia merasa harus terlebih dahulu mencari tahu siapa sebenarnya pria yang ia nikahi ini. Kecurigaan dan kegelisahan Hana mencapai puncaknya pada suatu malam yang basah oleh hujan. Bima pulang larut, jauh lebih larut dari biasanya. Ia masuk dengan langkah gontai, membawa aroma parfum wanita yang asing dan mahal, yang langsung menusuk indera penciuman Hana. Ketika ditanya, Bima hanya menjawab singkat bahwa ia baru saja menghadiri acara makan malam dengan klien penting. Ia tampak sangat lelah, namun ada kilatan aneh di matanya, semacam kepuasan yang dingin, bukan kelegaan karena berhasil menutup sebuah kesepakatan bisnis. Malam itu, Bima langsung tertidur pulas, meninggalkan Hana yang terjaga dengan 1000 pertanyaan dan sejuta rasa curiga yang membakar dadanya. Didorong oleh perasaan tidak tenang yang kini sudah tak tertahankan lagi, Hana memberanikan diri melakukan hal yang paling ia takuti, hal yang melanggar prinsipnya sebagai seorang istri. Ia akan memeriksa ponsel kedua suaminya. Dengan langkah berjinjit seperti pencuri di rumahnya sendiri, ia masuk ke ruang kerja Bima yang gelap. Suara detak jam dinding terasa begitu keras, seolah menghitung mundur menuju sebuah kebenaran yang menyakitkan. Tangannya yang gemetar membuka laci paling bawah. Ia mengambil ponsel hitam itu, terasa dingin dan berat di tangannya, seolah menyimpan semua dosa pemiliknya. Ia kembali ke kamar tidur, masuk ke dalam kamar mandi, lalu mengunci pintu. Jantungnya berdebar begitu kencang, ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Layar ponsel itu meminta kata sandi. Hana menarik napas panjang. Ia mencoba tanggal ulang tahunnya, gagal. Ia mencoba tanggal ulang tahun pernikahan mereka, gagal. Dengan putus asa, ia memasukkan tanggal ulang tahun Bima sendiri. Dan layar itu terbuka. Sebuah ironi yang menyakitkan, betapa suaminya begitu narsis sekaligus ceroboh. Awalnya, Hana mencari nama-nama wanita, pesan-pesan mesra, atau foto-foto yang bisa membuktikan perselingkuhan. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk itu. Namun, setelah menggulir selama beberapa menit, ia tidak menemukan apapun yang mengarah ke sana. Justru, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap dan busuk. Di dalam aplikasi File Manager, ada sebuah folder yang terkunci, diberi nama sederhana, Proyek R. Dengan firasat buruk, Hana berhasil membukanya karena kata sandinya sama dengan kata sandi ponsel. Dan apa yang ia temukan di dalamnya adalah sebuah pukulan telak yang menghancurkan dunianya untuk kedua kalinya. Folder itu adalah kotak Pandora kejahatan suaminya. Isinya bukan foto wanita lain, melainkan pindaian dokumen-dokumen perjanjian palsu, laporan keuangan ganda, dan surat kuasa yang tanda tangannya jelas-jelas dipalsukan. Ia membuka aplikasi pesan dan menemukan riwayat percakapan panjang Bima dengan seorang pengacara, membahas strategi licik untuk menjatuhkan pesaingnya secara hukum, membuatnya terlihat seperti melakukan kesalahan manajemen.
Hana terus menggali lebih dalam. Ia menemukan foto-foto lama Bima bersama seorang pria lain yang tersenyum ramah, tampak begitu akrab seperti saudara. Mereka berdiri di depan sebuah kantor kecil dengan papan nama, Beender Property. Itu Rizal. Pria yang sama yang namanya tertera di semua dokumen palsu itu. Rizal, yang ternyata adalah sahabat terbaik Bima sejak kuliah, rekan yang membangun perusahaan itu bersamanya dari nol. Bima tidak hanya mencuri perusahaan dari pesaing, ia telah mengkhianati dan menghancurkan sahabatnya sendiri. Hana akhirnya sadar. Kecelakaan tabrak lari yang menimpa suaminya di masa depan kemungkinan besar bukanlah sebuah kecelakaan acak. Itu adalah akibat, sebuah buah pahit yang harus dituai dari benih kejahatan yang ia tanam. Mungkin itu adalah aksi balas dendam dari Rizal yang putus asa, atau dari orang-orang lain yang telah Bima hancurkan dalam perjalanannya menuju puncak. Kini, dilema Hana berubah total. Pertanyaan di kepalanya bukan lagi, bagaimana cara menyelamatkannya, tapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih mengerikan dan menyakitkan, yang terasa seperti duri di tenggorokannya. Apakah pria yang tidur di kamar sebelah ini pria yang selama ini ia cintai setengah mati pantas untuk diselamatkan? Topeng kebaikan suaminya telah pecah berkeping-keping, dan di baliknya, Hana melihat wajah seorang pria asing yang kejam dan penuh perhitungan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping dan pikiran yang berkecamuk hebat, Hana kini bergerak bukan lagi sebagai istri yang ingin melindungi, tapi sebagai seorang investigator yang mencari kebenaran, apapun bentuknya. Misi penyelamatan suaminya kini telah bermutasi menjadi sebuah misi pencarian keadilan. Ia harus tahu seberapa dalam lubang kebohongan yang telah digali Bima, dan siapa saja yang telah menjadi korban dari ambisinya yang buta. Berbekal nama, Rizal, dan beberapa alamat yang ia temukan dari dokumen di ponsel Bima, Hana memulai penyelidikannya. Ia berdandan sederhana, mengenakan pakaian biasa dan hijab yang tidak mencolok, mencoba menyembunyikan identitasnya sebagai istri seorang pengusaha sukses. Langkah pertamanya adalah mendatangi alamat kantor, Beender Property, yang tertera di foto lama. Namun, yang ia temukan hanyalah sebuah ruko kosong yang terbengkalai, dengan papan nama yang sudah berkarat dan cat yang mengelupas. Perusahaan itu sudah lama mati. Hana tidak putus asa. Ia bertanya pada pemilik warung di sebelahnya, seorang ibu parubaya yang ramah. Ibu itu masih ingat betul pada Rizal. "Oh, Mas Rizal? Kasihan dia, Mbak. Dulu baik sekali orangnya, rajin sedekah ke masjid. Tapi katanya ditipu sama teman bisnisnya sendiri, sampai bangkrut. Dulu tinggalnya di kompleks seberang, tapi sudah lama pindah, katanya sih ngontrak di daerah pinggiran," cerita si ibu. Dengan informasi seadanya itu, Hana menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mencari. Ia menyusuri gang-gang sempit dan perkampungan padat, hingga akhirnya ia menemukan alamat keluarga Rizal. Pemandangannya begitu kontras dengan kehidupannya sendiri. Ia memarkir mobilnya agak jauh agar tidak menarik perhatian, lalu berjalan kaki memasuki sebuah gang sempit yang becek. Ia tiba di depan sebuah rumah kontrakan petak yang sangat sederhana, dengan dinding yang catnya sudah memudar dan atap seng yang terlihat di beberapa bagian. Hati Hana terasa sesak. Dengan menyamar sebagai petugas survei dari sebuah lembaga sosial yang memberikan bantuan untuk keluarga kurang mampu, Hana memberanikan diri mengetuk pintu. Seorang wanita kurus dengan wajah yang dipenuhi kelelahan dan mata yang sembab membukakan pintu. Dia adalah Sarah, istri Rizal. Hana memperkenalkan diri dengan nama samaran dan menjelaskan maksud kedatangannya. Sarah, dengan keramahan yang tulus, mempersilakannya masuk. Di ruang tamu yang sempit dan hanya beralaskan tikar, Sarah mulai menceritakan kisah hidupnya. Awalnya dengan ragu, namun kemudian mengalir seperti air bah yang tak terbendung. Ia bercerita tentang masa-masa indah ketika suaminya dan Bima masih seperti saudara, membangun mimpi mereka bersama. Lalu ia menceritakan bagaimana Bima perlahan-lahan mulai berubah, menjadi lebih serakah dan manipulatif. Ia menceritakan tentang dokumen-dokumen yang dipalsukan, dana perusahaan yang dialihkan, hingga akhirnya Rizal dipaksa keluar dari perusahaan yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. "Dia bukan cuma mengambil perusahaan kami, Mbak," kata Sarah dengan suara bergetar, air matanya mulai menggenang. "Dia mengambil masa depan suami saya." Rizal jatuh sakit karena stres dan depresi berat, sekarang cuma bisa terbaring di kamar. Hati Hana seolah diremas. Ia meminta izin untuk melihat kondisi Rizal.
Di dalam kamar yang pengap, ia melihat seorang pria kurus kering terbaring tak berdaya di atas kasur tipis. Tatapannya kosong. Ini adalah Rizal, pria yang difoto tersenyum penuh semangat di samping suaminya. Di sudut kamar, Hana melihat seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 7 tahun, juga terbaring dengan selang infus menancap di tangannya. Anak saya, Fajar, punya kelainan jantung bawaan, Mbak. Butuh operasi. Tapi semua tabungan kami habis untuk biaya pengacara dan menutupi utang yang ditinggalkan Bima. Lanjut Sarah, suaranya kini pecah menjadi isak tangis. Setiap kata yang keluar dari mulut Sarah terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Hana. Ia akhirnya menyadari kenyataan yang paling pahit. Dana yang digunakan Bima untuk membeli rumah nyaman mereka, mobil mewah yang mereka kendarai, liburan romantis yang mereka nikmati, dan semua kemewahan yang selama ini ia anggap sebagai buah kerja keras suaminya, ternyata adalah uang hasil merampas hak, kebahagiaan, dan bahkan kesehatan keluarga ini. Setiap sudut rumahnya kini terasa seperti pengingat atas dosa suaminya. Rasa cinta yang dulu membara kini telah padam, digantikan oleh rasa bersalah, malu, dan amarah yang dingin dan membingungkan. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dipenuhi oleh perang batin dalam diri Hana yang semakin sengit. Akhirnya, hari yang ditakuti sekaligus ditunggu itu pun tiba. Hari di mana seharusnya Bima tewas dalam sebuah kecelakaan. Hana kini tahu waktu dan lokasi persisnya. Tapi ia tidak lagi merasakan kepanikan seperti saat pertama kali kembali ke masa lalu. Perasaan itu telah digantikan oleh sebuah ketenangan yang dingin dan menakutkan. Ia kini berdiri di persimpangan jalan takdir, bukan lagi sebagai istri yang berduka, tapi sebagai hakim bagi suaminya sendiri, memegang dua pilihan yang sama-sama menyakitkan dan akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa berbeda. Hana tidak lagi menyajikan sarapan dengan senyum hangat. Ia hanya duduk diam, menatap Bima yang makan dengan lahap, sama sekali tidak menyadari badai yang akan menghantamnya. Bima, seperti biasa, bersiap untuk pergi bekerja. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, menyemprotkan parfum favoritnya, dan tampak bersemangat seperti akan menutup kesepakatan besar. Saat ia hendak berpamitan dan mencium kening Hana, Hana dengan lembut menahan tangannya. "Duduk dulu, Mas. Ada yang mau aku bicarakan," kata Hana dengan suara yang datar, tanpa emosi. Bima menatapnya dengan heran, namun menuruti permintaan istrinya. Hana tidak membuang waktu. Ia meletakkan ponsel kedua Bima di atas meja, lalu menyebarkan beberapa lembar salinan bukti transfer dan dokumen palsu di sampingnya. Mata Bima langsung terpaku pada benda-benda itu. Wajahnya yang tadinya cerah seketika berubah pucat pasi. Ia menatap Hana, mencari penjelasan, namun yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang menatapnya dengan dingin, seolah menatap orang asing. "Aku tahu segalanya, Mas," ucap Hana dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang, meskipun hatinya bergemuruh hebat. "Aku tahu tentang Rizal. Aku tahu tentang perusahaannya. Aku tahu tentang keluarganya. Dan aku tahu tentang semua kebohongan yang kamu bangun untuk menciptakan kehidupan sempurna kita ini." Bima mencoba membuka mulut, mungkin untuk menyangkal atau mencari alasan, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia tahu ia telah tertangkap basah. Hana melanjutkan, kini suaranya sedikit bergetar menahan luapan emosi. "Tuhan memberiku kesempatan untuk kembali ke masa ini. Awalnya aku pikir, tujuanku adalah untuk menyelamatkanmu dari takdir burukmu. Tapi mungkin aku salah. Mungkin tujuanku adalah untuk memberikanmu pilihan." Ia memberikan Bima sebuah ultimatum yang akan menentukan segalanya. Pilihan pertama, hari ini juga, kamu temui keluarga Rizal. Akui semua perbuatanmu, minta maaf dengan tulus, dan kembalikan semua yang bukan hakmu. Setelah itu, serahkan dirimu pada hukum dan terima semua konsekuensinya. Aku akan menunggumu, Mas, jika kamu benar-benar bertaubat. Hana berhenti sejenak, menatap tajam ke mata suaminya yang kini dipenuhi ketakutan. Atau pilihan kedua, lanjutnya, lanjutkan harimu seolah tidak terjadi apa-apa. Pergi bekerja dengan mobil kesayanganmu itu, dan hadapi takdir MU di jalanan nanti, seperti yang seharusnya terjadi. Bima hanya bisa terdiam, napasnya berat. Ia menatap bukti-bukti di atas meja, lalu menatap Hana, wanita yang ia kira bisa ia kelabui selamanya. Apa yang akan ia pilih?
Lari dari tanggung jawab dan menghadapi kemungkinan kematian? Atau menghadapi kehancuran karir dan rasa malu demi sebuah penebusan dosa? Dan yang lebih penting, apa yang akan dipilih Hana jika Bima menolak untuk bertaubat? Apakah ia akan membiarkan takdir berjalan, membiarkan keadilan alam semesta mengambil jalannya sendiri, dan membebaskan dirinya dari suami yang ternyata tidak pernah ia kenal? Atau apakah sisa cinta di hatinya masih akan mendorongnya untuk menyelamatkan fisik seorang pria yang telah menghancurkan jiwa banyak orang? Cerita ini berakhir di sini, di meja makan yang menjadi saksi bisu, meninggalkan sebuah pertanyaan besar kepada kita semua tentang arti keadilan, pengampunan, dan takdir.